Untuk yang pertama yaitu penjelasan dari multimeter. Apa itu multimeter? Multimeter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Untuk avometer sendiri terdiri dari dua macam, yaitu multimeter analog serta multimeter digital. Biasanya multitester banyak untuk pembacaannya, mulai dari multimeter, avometer, atau multitester, itu sama aja. Yang membedakan hanya macamnya saja, yaitu digital dengan analog. Yang pertama saya akan menjelaskan untuk avometer digital. Avometer digital adalah avometer yang fungsinya sama, yaitu bisa untuk mengukur tegangan, arus, serta hambatan. Yang membedakan dari avometer digital adalah untuk hasil pengukuran langsung terbaca di display berupa angka digit. Kita tidak pusing untuk untuk menghitung-hitungnya lagi, beda dengan avometer analog. Untuk selanjutnya bagian-bagian dari avometer digital. Untuk pertama kita adalah tombol power on off, kemudian ada LED untuk mengetahui adanya hubung singkat listrik. Untuk kemudian ada saklar selektor atau saklar pemilih, dan kemudian ada jack probe dan probe. Yang pertama saya akan menjelaskan kolom-kolom jack probe. Untuk yang pertama, jack probe dengan simbol tegangan, hambatan, dan dioda. Ini berfungsi untuk mengukur tegangan AC atau DC, hambatan, dan dioda. Biasanya digunakan probe berwarna merah atau positif dengan batas ukur untuk AC 750 volt maksimal, DC 1000 volt. Selanjutnya kom ini digunakan untuk probe berwarna hitam atau negatif. Untuk kemudian jack probe dengan simbol miliampere berfungsi untuk mengukur arus dengan maksimal 200 miliampere, dilengkapi dengan fuse. Biasanya digunakan untuk probe warna merah atau positif. Dan lanjut dengan simbol jack probe 20 ampere, digunakan untuk mengukur arus maksimal 20 ampere dengan jangka waktu 10 second, dan tidak dikenakan unfuse, atau yang artinya tidak ada fuse. Di sini kita harus berhati-hati dalam mengukur arus yang pada ukurnya sampai 20 ampere, jangan sampai melebihi sampai 10 second, karena tidak adanya fuse akan merusak komponen dari avometer digital ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian dari saklar selektor. Yang pertama, biasanya posisi saklar selektor di posisi buzzer. Terus selanjutnya ada simbol ohm. Di sini berfungsi untuk mengukur hambatan atau resistansi. Kemudian HFE ini berfungsi untuk mengukur transistor dengan kaki-kaki dimasukkan di lubang-lubang EBCE. Kemudian simbol V searah untuk mengukur tegangan DC dengan batas ukur sampai 1000 volt DC. Kemudian dengan simbol V bolak-balik
berfungsi untuk mengukur tegangan AC dengan batas ukur sampai 700 volt AC. Kemudian ada simbol V, F. Ini berfungsi untuk mengukur kapasitor. Kemudian ada arus gelombang bolak-balik atau arus AC sampai batas ukur 20 ampere. Kemudian ada arus dengan simbol DC untuk batas ukur sampai 20 ampere DC. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan pengukuran dari baterai A2 dengan tertera di NEM 1,5 volt DC. Karena kita sudah mengetahui tegangan ini 1,5 volt DC, kita bisa melakukan penempatan saklar selektor ke posisi VDC ya, melebihi dari 1,5, yaitu kita cukup di 2 saja. Kemudian tancapkan probe untuk probe positif, taruh di, untuk negatif posisikan. Jangan lupa di tegangan DC ada polaritas, yaitu positif dengan negatif, jangan sampai kebalik. Untuk negatif taruh di polaritas negatif, untuk positif taruh di polaritas positif. Terbaca 1,6 VDC ya. Nah, bedanya dengan multimeter analog, apabila kita salah polaritas itu tidak akan terbaca. Tapi di multitester digitalnya akan terbaca dengan adanya simbol main di display. Jadi kita itu salah polaritas. Untuk kemudian kita akan mengukur resistansi dari resistor. Di sini terbaca untuk warna ya, bisa terbaca. Coklat, hitam, yaitu 10 ohm ini. Kalau kita sudah mengetahui 10 ohm, berarti kita menggunakan ampere selektor di 200 ya. Ini tidak ada polaritasnya, tidak masalah, min plusnya kita balik juga. Nah, terbaca 10,3 ohm. Cukup efisien. Untuk selanjutnya kita akan mengukur tegangan AC 220 atau listrik yang biasa di rumah. Nah, semisal ini kita tidak mengetahui berapa tegangan maksimal dari listrik yang di rumah, sebaiknya kita memilih saklar selektor yang paling tinggi, batas ukur yang paling tinggi ya. Kita boleh memakai di 700 dan kita tidak tahu VAC, jangan lupa ya, karena AC tidak punya polaritas, kita balik tidak masalah. Baca 700 VAC.
terbaca 214 AC. Untuk listrik di rumah. Untuk selanjutnya saya akan mengukur arus yang mengalir menuju ke lampu LED berwarna biru. Kita menggunakan probe positif 5 mA ya, dengan batas ukur 20 mA. Jangan lupa arus DC searah. Ingat jangan lupa untuk polaritasnya antara positif dengan negatif. Untuk negatif di posisi kaki resistor atau kawat resistor. Untuk yang positif langsung ke kabel serabut ini. Kita tancapkan untuk menghidupkan LED dengan mengetahui arus keluar langsung dihasilkan dari display. Terbaca di 19 mili ampere DC. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk avometer analog. Untuk fungsinya avometer analog dan digital sama saja. Untuk yang membedakan hanyalah pembacaan dan bagian-bagian dari avometer itu sendiri. Untuk avometer analog ini bagian-bagiannya yaitu mulai dari kotak meter, skala untuk membaca hasil pengukuran, kemudian jarum penunjuk meter, zero adjusting screw untuk memposisikan pada posisi 0, untuk AC, DC, untuk tegangan ya. Untuk selanjutnya ada zero ohm adjusting knob. Ini berfungsi untuk mengkalibrasi pada posisi 0 untuk perhitungan hambatan atau resistansi. Kemudian ada saklar pemilih untuk memilih batas ukur AC, DC, ampere, resistansi. Kemudian ada lubang positif untuk kabel berwarna merah, untuk jack probe negatif untuk kabel berwarna hitam. Langsung saja saya akan melakukan pengukuran, yaitu baterai DC dengan tegangan terbaca 1,5 VDC. Karena sudah mengetahui berapa tegangan objek yang akan diukur, pertama kita masukkan ke knob probe ke jack probe positif untuk berwarna merah ya, negatif untuk yang berwarna hitam. Langkah-langkah awal apabila kita mengukur tegangan DC dengan mengetahui batas tegangan 1,5 VDC, kita langsung menuju ke saklar pemilih, menuju ke DC volt 2,5 ya, dengan jangan lupa polaritasnya. Untuk positif warna merah, untuk negatif warna hitam. Kita menggunakan 2,5. Sebaiknya pengukuran kita melihat dari batas ukur yang 250 ya. Di situ terbaca di 100
Kita menggunakan batas ukur 250 dengan saklar pemilih 2,5 agar kita gampang untuk melakukan perhitungan ya. Di sini terpakai 170, kita bagi dengan 100, ditemukan hasil 1,7 VDC. Untuk selanjutnya melakukan pengukuran tegangan yang ada di rumah kita, yaitu tegangan 220 volt AC ya. Pertama, jangan lupa ajas skru ini bila posisi jarum tidak di posisi 0. Berhubung ini sudah di posisi 0, kita langsung saja melakukan pengukuran dengan memilih batas ukur 250 ACW ya, AC volt maksudnya. Ingat, kita mengukur sebuah tegangan arus atau tegangan AC ini, kita harus melebihi dari nilai tegangan yang kita ukur, yaitu 220. Kita ukur menggunakan batas ukur 250. Berhubung tidak ada polaritas, kita bolak-balik juga tidak ada masalah. Nah, terbaca di jarum menunjukkan 220 VAC sesuai dengan tegangan. Untuk selanjutnya kita akan mengukur arus yang menuju ke LED. Kita menggunakan saklar pemilih di 25 ya, DC miliampere, jangan lupa miliampere. Untuk polaritas jangan sampai kebalik. Untuk yang positif di ujung kabel, terbaca di 190 ya. Untuk selanjutnya melakukan pengukuran resistansi dari resistor. Ketahui ini untuk warnanya ya, yaitu coklat hitam-hitam. Tahu 10 ohm. Coba kita ukur sebelum mengukur resistor atau resistansi, kita harus melakukan kalibrasi menggunakan Yero adjust kalibrasi ini. Hanya kita akan menggunakan kali 1. Kita lakukan kalibrasi sampai posisi di 0. Setelah dianggap sudah di posisi 0, kita lanjut untuk melakukan pengukuran resistansi. Terbaca di 12 ohm ya, untuk resistansi dari resistor. Kita menggunakan kali 1.